Halo para pendengar ambiar. Ya, kenapa sih gue mulai dengan kata-kata ambiar? Karena ambiar di sini sekarang identik dengan orang-orang yang galau atau contohnya dengan gagal move on. Makanya hari ini gue bakal ngomongin tentang gagal move on atau move on itu sendiri. Sebelum itu gue menjelasin nih, apa sih arti dari move on itu? Move on itu adalah kondisi di mana seseorang melupakan masa lalunya, yang dimana ini adalah berhubungan dengan masalah percintaan mereka dan melupakan kenangan masa lalu mereka. Seseorang yang belum move on akan kelihatan dari perbuatan dan ciri-cirinya. Contohnya seperti orang yang belum move on akan selalu stalking mantannya. Dia nggak selalu stalking mantannya, mau IG, Facebook, Twitter, SIM, kartu keluarga, semua di stalking. Kenapa? Karena mantannya tersebut yang belum move on selalu ingin mendapat kabar dari mantannya. Dan ciri-ciri kedua adalah seseorang yang belum move on, dia akan selalu mengkontak mantannya dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya yang diperbuat dahulu. Ini bertujuan agar mantannya ingin memperbaiki keadaan yang dulu dan ingin selalu minta balikan. Dan itu ada salah satu contoh orang yang ciri-ciri orang belum move on. Selanjutnya, ciri-ciri orang belum move on adalah dia selalu membahas mantan-mantannya di sela-sela perbincangan dia dengan orang lain yang topiknya tidak berhubungan dengan masalah percintaan. Seperti contoh ada orang ngajakin nonton bola, bro nonton Madrid lawan Barca yuk. Ah enggak ah, mantan gua suka banget sama Madrid, jadi nonton. Itu adalah salah contoh orang yang susah move on. Dan keempat, ini yang paling parah, adalah orang yang belum move on tetapi mm, dapat pacar atau berhubungan dengan orang lain, dia bakal cenderung posesif ke pacar dia sekarang. Dia bakal ngelarang ceweknya jalan dengan cowok lain. Padahal cowok itu bapaknya. Masa dilarang, kan durhaka kan jadinya. Makanya itu adalah satu ciri-ciri orang-orang yang belum move on dan berlaku ketindakannya sehari-hari. Selanjutnya gue bakal menjelaskan tentang hal-hal yang dilakukan agar kita move on. Pertama itu, kita cari kesibukan lain yang mengarahkan kita ke hal-hal positif. Contohnya, lakuin hal-hal yang bikin lu senang. Misalnya lu senang traveling, lu ke Nigeria, Pantai Gading, Ghana, Afrika Timur, setelah yang bikin lu senang. Atau suka lu lakuin hobi-hobi, misalnya suka fotografi, lu foto-foto, lu suka olahraga, lu panjat tebing, panjat pinang, panjat sosial, serah panjat apapun yang lu suka. Atau suka futsal, volley, pokoknya apapun hobi lu. Atau suka baca buku, baca novel, baca spanduk, baca koran, serah. Pokoknya kesibukan-kesibukan lain yang bikin lu seneng atau bikin lu nggak mikirin hal-hal masalah lagi dan bikin lu ke arah yang positif. Kedua, hal-hal yang dilakukan saat supaya kita move on adalah stop stalking dia di media sosial. Kalau bisa lu blok IG-nya, Facebook-nya, Twitter-nya. Kalau bisa rumahnya lu blok, lu semen. Nggak sih, nggak gitu juga. Intinya lu blok semua media sosialnya agar lu tuh nggak teringat, nggak tiba-tiba lu lagi main media sosial teringat. Itu salah satu contoh yang memudahkan kita agar kita bisa move on dari mantan kita supaya nggak keinget lagi. Hal ketiga tuh yang bisa kita lakukan adalah buang semua barang-barang kecil yang mengingatkan kita akan dia gitu, barang-barang pemberian dia. Contohnya misalnya lu sering dikasih jam, lu jangan lu pakai, tapi kita simpen, kita singkirin sampai kita move on. Karena itu akan mengingatkan hal-hal kecil yang membuat kita susah lupa. Jadi kita tiap ingat jam, ada itu jam dari dia, atau kita dikasih apapun yang hal-hal kecil, misalnya pensil, dikasih pensil, atau aduh dari dia, itu akan membuat tuh susah move on. Dan terakhir, hal yang bikin kita lebih mudah move on adalah manfaatkan kehadiran sahabat. Sahabat kita butuh sahabat-sahabat suportif. Kita butuh sahabat-sahabat yang mendukung kita agar kita mudah move on atau melupakan mantan kita. Oleh karena itu, kehadiran sahabat sangat penting dengan mendukung kita supaya kita tidak lagi mengingat mantan kita. Jadi, kesimpulan yang kita dapat adalah kita harus bisa move on. Karena gagal move on itu membuang-buang waktu kita. Sadari bahwa kita tidak perlu memikirkan orang yang belum tentu memikirkan kita. Karena itu sangat gak penting. Kita sedih, dia seneng, atau dia pokoknya gak mikirin kita gitu. Karena hidup kita harus terus berlanjut dengan atau tanpa dia. Karena jika proses move on ini berhasil, itu akan membuat kita menjadi lebih dewasa dari sebelumnya dan membuat kita belajar dari masa lalu. Dan itu adalah kesimpulan dari saya. Sekian, nama saya Kim Davidson. Semoga hal-hal tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.